Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Torik Pritama dengan NIM 2200906 dari Program Studi Sistem Telekomunikasi UPI Kampus Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan magang riset P3NK yang saya laksanakan di Pusat Riset Telekomunikasi BRIN. Pada presentasi ini saya akan membahas teknis secara mendalam, cara alur penelitian, dan selama saya magang mendapatkan hasil dan capaian utama yang diperoleh. Baik, pelaksanaan magang ini dilaksanakan dari bulan Februari hingga Desember 2025 yang bertepatan di Pusat Riset Telekomunikasi BRIN, Bandung. Pada keterlibatan saya proyek saya dengan judul pengembangan sistem pendeteksi objek untuk kendaraan listrik otonom pada lingkungan terbatas. Secara spesifik, fokus penelitian saya itu deteksi objek 3D berbasis lidar menggunakan sensor velodrome VLP16 yang memiliki karakteristik data point cloud yang sparse atau jarang, karena VLP16 itu termasuk golongan sensor lidar yang menengah gitu ya, bukan yang terlalu mahal. Jadi karena datanya sparse atau point cloudnya tidak terlalu lengkap, maka tantangan utama itu muncul pada kualitas label, terus ketidakseimbangan kelas dan stabilitas model saat training. Dan dari situ penelitian saya berfokus pada pre-processing data dan pengembangan model pada paper kepenulisan pertama saya. Seperti itu. Jadi ada 3 poin untuk magang saya, itu deteksi objek 3D berbasis lidar, data sparse point cloud VLP16, dan pre-processing dan model training testing. Itu yang saya jalankan selama proses magang di semester kali ini. Baik, kita masuk di slide utama, yaitu tahap awal saya, yaitu ada pada pre-processing data dengan metode CGAN gitu ya, yaitu conditional generative adversarial network, atau kita suka sebut CGAN gitu ya. Tahap awal ini saya memfokuskan diri pada processing data, khususnya memperbaiki kualitas label pada data yang digunakan untuk training nantinya. Jadi sebelum masuk proses training data, yaitu saya akan menjalankan processing data, yaitu menghasilkan anotasi bounding box yang baru gitu ya. Jadi menghasilkan anotasi bounding box dan dapat mengkondisikan berdasarkan kelas objek tertentu, dan saya menentukannya dengan 2 total objek terendah di kelasnya agar seimbang. Seperti itu tujuannya, yaitu pastinya mengatasi class imbalance terutama pada objek yang jarang muncul pada data lidar saya yang akan saya proses, seperti itu. Dan proses CGAN ini memang lebih representatif atau lebih terarah gitu ya. Untuk sebelumnya metode yang saya gunakan itu generatif, yaitu metode augmentasi yang metodenya hanya secara mengcopy paste dari suatu label objek dari sebelumnya. Nah, kalau metode processing kali ini, penelitian saya ini lebih menggunakan generator dan diskriminator untuk memproses label yang barunya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke ke slide selanjutnya. Itu ada pada arsitektur model transformer gitu ya. Poin utamanya. Dan di sini setelah data siap, pada tahap berikutnya ada training model deteksi objek. Model yang digunakan berbasis transformer dengan arsitektur dual head, yaitu satu head classifier object dan satu head regresi bounding box. Model ini bekerja pada level objek
bukan langsung point cloud mentah. Setiap objek direpresentasikan sebagai fitur geometrik, lalu diproses menggunakan self attention, lalu mempelajari hubungan, yaitu kan self attention antar tetangga gitu ya, objek dalam satu scan. Itu metode encoder yang saya lakukan. Dan sedikit pembeda dari paper pertama, ini saya angkat dari paper pertama terus saya tingkatkan, itu ada pada tahap embeddingnya yang digunakan pendekatan Bayesian gitu. Menggunakan metode Bayesian sehingga model tidak hanya menghasilkan prediksi tapi juga memodelkan ketidakpastian yang sangat penting untuk data lidarnya yang sparse dan noise seperti itu. Dan saya menggunakan 3 modification untuk penulisan paper kedua saya ya, dengan masing-masing input ada yang berbeda, hidden dimensionnya dan parameter lainnya gitu untuk ketiga model tersebut. Nah, saya lanjut setelah mendapatkan data yang saya peroleh dari ketiga modificationnya dan penggunaannya. Di sini saya lanjut ke penulisan gitu ya. Nah, di sini masuk ke penulisan artikel jurnal. Itu penulisan saya memasukkan metodologi dari processing yang terbaru dengan berbasis conditional gun dengan integrasi metode Bayesian transformernya. Setelah terus analisis eksperimen deteksi objeknya, terus melakukan penulisan yang didampingi oleh pembimbing dengan membuat metodologi, hasil, serta kesimpulan gitu ya. Itu saya buat dan saya submit di jurnal yang mengarah ke penulisan saya. Itu ada pada Digital Signal Processing dengan judulnya tuh kan Annotation Level Chigan Augmentation and Bayesian Transformer for Robust Detection with Sparse Field P16 LIDAR. Seperti itu. Lalu lanjut, di sini ada pengerjaan terakhir saya, itu revisi paper pertama. Yang di sini sebenarnya banyak revisiannya, cuman mungkin yang kayak lebih ke pembahasan narasinya, ketipuannya dalam bahasa Inggris, itu hal-hal yang sudah saya perbaiki. Dan mungkin ini yang secara besarnya aja, yaitu penggunaan testing dengan GPU yang berbeda gitu ya. Sini saya perbandingan dengan GPU desktop saya yang sebelumnya testing penulisan paper pertama saya dibandingin dengan testing menggunakan GPU embedded gitu ya, dengan GPU modelnya tuh NVIDIA Jetson AGV Sapphire. Ini pakai OS-nya Ubuntu. Jadi saya melakukan testing dari keduanya tuh, saya comparekan dari evaluasi running time-nya, latensi, hingga throughput-nya. Memang secara penjelasan di penulisan revisi saya itu memang tetap desktop GPU yang lebih cepat ya dalam testing proses ya, karena memang penggunaan GPU dan RAM yang cukup berbeda gitu ya, RAM capacity yang berbeda dengan embedded GPU yang merupakan GPU yang langsung dengan OS-nya gitu. Tapi di sini mendapatkan hasil yang seperti ini dan sudah saya perbaiki di paper pertama saya. Mungkin itu penutup dari penjelasan hasil yang saya dapatkan selama magang di semester 7 ini di BRIN. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.